Dewa Obat Terkuat, Bab 497. Pertunjukan ulang tahun sekolah Ye Xihan selalu menjadi sorotan. Setiap kali dia naik ke panggung, dia bisa membuat seluruh tempat heboh. Di ruang ganti, Ye Xihan sedang berbicara dengan marah di telepon. Lin Yi kembali dan bahkan tidak tahu bahwa dia tampil sendiri hari ini. Tuan Muda Lin bertindak terlalu jauh. Aku sudah memberitahumu 2 kali, tapi dia masih tidak bisa mengingatnya dan tidak mengingatnya sama sekali. Ye Xihan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan emosinya agar tidak mempengaruhi penampilannya. Apakah Lin Yi kembali? Ye Qianshui, yang sedang duduk di samping, terkekeh dan mengeluarkan ponselnya, hanya untuk melihat panggilan tak terjawab dari Lin Yi kepadanya. Aku lupa mematikan mode mute. Ye Qianshui sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia berpikir bahwa Lin Yi akan pergi ke perusahaan untuk mencari dan menelepon dirinya sendiri ketika dia kembali. Saat ini, Lin Yi harus bergegas ke sekolah. Kak, biar ku beritahu, Lin Yi bukanlah orang yang jujur. Ye Xihan berkata secara misterius, awalnya dia kembali bersamaku, tapi akhirnya tinggal di Shanghai 1 hari lagi. Kamu mencicipinya dengan hati-hati. Mengapa? Ye Qianshui bertanya, pasti ada di belakang kita. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan di luar? Menurutku orang ini tidak sejujur itu. Mungkin ada seseorang di luar. Ye Xihan menyaksikan kegembiraan itu dan tidak takut akan masalah besar, berpura-pura menjadi misterius. Dia berharap dia bisa melihat Lin Yi mempermalukan dirinya sendiri dan memohon belas kasihan, meminta maaf dan menjelaskan di depan Ye Qianshui. Mungkin, tanpa diduga, Ye Qianshui tidak mengambil hati sama sekali, dan malah tertawa. Itu mungkin bagi orang lain, tapi itu sangat mustahil baginya. Mengapa? Kali ini Ye Xihan yang bertanya. Karena dia hanya menyukaiku. Alasan yang sederhana. Ye Qianshui berbicara dengan nada meremehkan, penuh percaya diri pada dirinya sendiri dan Lin Yi, dengan senyuman di wajahnya. Melihatnya seperti ini, Ye Xihan tahu bahwa wanita ini telah dikutuk dan benar-benar terjebak. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan diam-diam mengutuk Lin Yi sebagai bajingan. Xihan, giliranmu hampir tiba. Pramugara itu berteriak. Bagus. Ye Xihan segera menjawab. Kak, aku bersiap-siap untuk naik panggung dulu. Ingatlah untuk memotretku. Dia segera berlari kembali untuk merias wajahnya dan bersiap untuk naik ke panggung. Bajingan Lin Yi itu tidak punya telinga untuk mendengarkan lagunya sendiri, ya. Segera, Ye Xihan tiba, dan suasana di tempat kejadian segera memicu hiruk-pikuk. Ini bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada adegan para selebritis di konser tersebut. Jika mereka tidak mengetahui bahwa ini hanyalah pertunjukan universitas, beberapa orang mungkin akan curiga bahwa ada bintang papan atas yang mengadakan klub musik. Di akhir lagu, gunung dan tsunami meneriakkan nama Ye Xihan. Bahkan Ye Qianshui sedikit terkejut karena suara nyanyian Xihan memiliki daya tarik yang begitu besar. Dia memegang ponselnya untuk memotret nyanyian Ye Xihan. Di belakangnya, Lin Yi tiba dan tidak mengganggunya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan nyanyian Ye Xihan. Saat dia berlatih menyanyi di dinasti, dia takut karenanya. Gadis ini memang lebih cocok untuk menyanyi. Lin Yi membuka mulutnya dan berkata. Mendengar suara Lin Yi, Ye Qianshui menoleh. Keterkejutan muncul di matanya. Apakah kamu di sini? Yah, aku tiba setelah beberapa saat dan melihatmu sedang sibuk, jadi aku tidak mengganggumu. Kalau begitu, kamu tega untuk tidak berbicara denganku. Ye Qianshui berkata dengan sengaja. Mau tak mau aku menyanyikan sebuah lagu untukmu di dalam hatiku. Apa yang kamu nyanyikan? Sama seperti Xihan, Ye Qianshui tidak bisa menahan tawa, dan gambaran itu tiba-tiba muncul di benaknya. Jika Ye Xihan mendengar ini, dia mungkin akan bergegas ke kamar mandi untuk mencuci telinganya. Itu sangat menjijikkan. Pertunjukan berakhir. Ye Xihan kembali ke belakang panggung dan masih bisa mendengar banyak orang di luar meneriakkan namanya, terutama beberapa anak laki-laki, yang berteriak dengan keras. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Apakah Anda terlambat? Melihat Lin Yi, Ye Xihan berkata dengan marah, apakah kamu melewatkannya? Kamu pantas mendapatkannya. Lin Yi tampak menyesal, sayang sekali. Saya tidak melihat penampilan Anda. Sayang sekali. Berpura-pura, Ye Xihan tidak mengenal Lin Yi dan terlalu malas untuk mengungkapnya. Xihan, bagus sekali. Saya hampir menangis. Iya, telingaku juga mendengar kalau aku hamil. Beberapa teman sekamarnya datang dan memberikan bunga kepada Ye Xihan. Lin Yi memandang beberapa orang dan menyapa, tapi dia berpikir dalam hatinya, bagaimana dia bisa hamil karena tidak ada rahim di telinganya. Saudara Lin juga ada di sini. Saudara Lin, apakah kamu mendengarkan? Kakak Lin, kakak juga ada di sini. Semua orang harus menahan diri. Teman sekamarnya sangat bersemangat dan suasananya hidup. Tiba-tiba, ponsel salah satu teman sekamarnya berdering. Saat dia mengangkatnya, wajahnya menjadi pucat.
Apa katamu? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa orang berbalik untuk menatapnya. Jangan khawatir, aku akan segera kembali, aku akan kembali sekarang. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Ada apa, Meng Li? Apa yang terjadi? Ye Xihan bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang di keluargaku tiba-tiba jatuh sakit. Suara Meng Li sedikit menangis, ibuku berkata bahwa banyak orang di desa yang jatuh sakit. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku harus kembali. Seseorang di seluruh desa tiba-tiba jatuh sakit. Ketika Lin Yi mendengar ini, dia langsung merasa bahwa ini bukan masalah kecil. Jangan khawatir dulu. Apakah Anda sudah menghubungi departemen medis setempat? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Meng Li menggelengkan kepalanya, dia sangat panik setelah mendengar berita itu sehingga dia tidak repot-repot menanyakan hal ini. Saat dia mengatakan ini, ponsel Lin Yi juga berdering. Itu adalah telepon dari Zhuo Qianqiu. Apa yang salah? Kalau kamu telepon dirimu larut malam, pasti ada sesuatu yang mendesak. Lin Yi, terjadi sesuatu. Ada sebuah desa di pinggiran kota. Malaria merebak, tiba-tiba dan serius. Saya ingin ke tempat kejadian untuk memeriksa. Jika ada masalah, tolong bantu mengurusnya di pertama RSUD. Ada juga suara berisik di luar telepon. Ada orang lain yang membujuk Zhuo Qianqiu untuk tidak pergi ke tempat kejadian. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang dan akan terlalu berbahaya untuk pergi. Desa apa? Lin Yi segera menanyakan namanya, lalu berbalik bertanya pada Meng Li. Setelah memastikan bahwa itu sama, dia langsung berkata, aku sudah dalam perjalanan ke sana. Jangan berlarian kalau kamu sudah tua. Tetaplah di sana. Pulang. Jika terjadi sesuatu, aku akan berada di sana. Katakan padamu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Ayo pergi, aku akan kembali bersamamu dan melihat-lihat. Semua orang memandang Lin Yi dan mendengar dari panggilan telepon Zhuo Qianqiu betapa seriusnya masalah ini. Bahkan dokter ajaib di rumah sakit pertama mengatakan ini serius. Apa yang masih kamu lakukan? Lin Yi berkata, Qian Sui, bawa Xihan pulang dulu, dan aku akan pergi melihat apa yang terjadi di sana. Jangan khawatir, aku juga seorang dokter. Dia menepuk punggung tangan Ye Qian Sui untuk memberitahunya agar tidak khawatir, dan segera berlari keluar bersama Meng Li. Aku akan pergi bersamamu. Tanpa menunggu reaksi Ye Qian Sui, Ye Xihan tidak repot-repot menghapus riasannya dan segera mengikutinya keluar. Lin Yi sudah menyalakan mobil dan Ye Xihan masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Xihan mengabaikannya, duduk di belakang, memeluk Meng Li erat, dan menepuk punggungnya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Keterampilan medis bajingan ini sangat bagus. Orang tuamu akan baik-baik saja, jangan khawatir. Dia memelototi Lin Yi. Dia pergi ke tempat berbahaya tanpa berpikir panjang. Bab 498. Dia tidak pernah berpikir jika dia mengusirnya, bukankah dia akan takut mati. Lin Yi tidak berkata apa-apa, memasang persneling dan menginjak pedal gas, dengan cepat menuju desa tempat keluarga Meng Li berada. Saat itu sudah malam dan tidak ada mobil di jalan. Lin Yi mengemudi dengan sangat cepat. Di kursi belakang mobil, Ye Xihan menghibur Meng Li dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Melihat kegelapan di luar jendela mobil, hatinya penuh dengan hal yang tidak diketahui. Hal-hal yang dapat mengkhawatirkan bahkan Zhuo Qianqiu mungkin bukanlah hal yang sepele. Dia baru saja mendengar dengan jelas bahwa Zhuo Qianqiu sedang menjelaskan urusan pemakaman. Apakah di sana berbahaya? Ye Xihan menatap Lin Yi. Dia hanya berkonsentrasi mengemudi. Orang ini tenang, seolah-olah dia telah mengalami banyak badai dan gelombang, dan tidak ada yang bisa membuat emosinya naik turun. Lin Yi mengikuti navigasi dan menghabiskan waktu 1,5 jam sebelum tiba di lokasi yang diberikan oleh Meng Li. Di pintu masuk desa, masih ada 2 lampu jalan yang menyala, dan seseorang bersiap membawa kendaraan pertanian ke rumah sakit untuk berobat. Lin Yi menghentikan mobilnya dan meminta Ye Xihan dan Meng Li untuk tetap di dalam mobil dan tidak keluar. Siapa kamu? Melihat Lin Yi datang untuk menghentikannya, beberapa orang menjadi marah. Jangan menghalangi jalan, kita akan ke rumah sakit untuk menyelamatkan. Saya dokternya, Lin Yi berkata, minggir, biarkan aku melihatnya. Dokter apa lo? Batuk-batuk-batuk. Lin Yi sedikit mengernyit dan tanpa sadar mengendalikan napasnya. Dari kejauhan, dia bisa merasakan sedikit kegelisahan. Paman ketiga, ini aku. Meng Li tidak dapat menahannya, keluar dari mobil, bergegas ke depan, dan melihat paman ketiganya, dan berkata dengan tergesa-gesa, ini saudara Lin, keterampilan medisnya sangat bagus. Dia menunduk dan melihat bahwa orang yang tergeletak di kendaraan pertanian, terbungkus selimut, adalah ayahnya. Mata Meng Li langsung memerah. Ayah, dia ingin pergi, tapi Lin Yi menghentikannya. Jangan ke sana dulu, mungkin itu malaria dan menular.
Ketika mendengar kata menular, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan rasa takut dan mundur beberapa langkah. Bahkan orang yang mengemudikan kendaraan pertanian itu buru-buru turun dari mobil dan enggan kembali. Apakah hal ini menular? San Bo bertanya. Ya, kamu telah terinfeksi. Lin Yi meliriknya dan berkata, bawa orang itu pulang dulu dan minta kepala desamu untuk datang. Nada suaranya tenang, seolah memberi perintah, dan dia tidak ingin membuang waktu sama sekali. Ketika San Bo melihat Meng Li yang membawanya, dan yang lain menolak mengirimnya ke rumah sakit, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengirimnya pulang. Lin Yi meminta Ye Xihan untuk tidak mengikuti, tapi dia menolak dan bersikeras untuk mengikutinya, jadi dia harus diam-diam menggunakan jarum Qi untuk menusuk beberapa titik akupunkturnya untuk membantunya melawan kemungkinan infeksi. Rumah Meng Li, 3 orang tuanya, kakek neneknya, dan seorang adik laki-lakinya mengalami gejala. Setelah diagnosis Lin Yi, dia memutuskan bahwa itu adalah penyakit menular, dan sangat menular. Kelihatannya seperti pilek, demam, batuk, dan pilek, tetapi jauh lebih parah daripada flu biasa. Kepala desa ada di sini. Paman ketiga mengundang kepala desa. Siapa kamu? Nama keluarga saya Lin. Saya dari rumah sakit No. 1 Tianhai. Zuo Qianqiu meminta saya untuk datang ke sini. Lin Yi tahu bahwa saat ini, dia membutuhkan gelar untuk menenangkan orang-orang ini. Jika tidak peduli seberapa kuat keterampilan medisnya, tidak ada gunanya jika mereka tidak bekerja sama. Mendengar bahwa itu dikirim oleh Zuo Qianqiu yang terkenal, kepala desa segera menjadi serius. Dia masih sedikit marah sekarang, mengira ada bajingan yang sedang pamer dan berbicara omong kosong. Ketika dia mendengar nama Zuo Qianqiu, dia langsung bersikap sopan kepada Lin Yi. Dokter, Lin, saya menelepon pusat kesehatan. Mereka mengirim Anda, kan? Pos kesehatan merespons dengan cepat. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat menanganinya, mereka melaporkannya ke Tianhai, jika tidak maka mungkin akan tertunda. Lin Yi mengangguk, kamu adalah kepala desa, jadi mulai sekarang, kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Kata-katanya membuat hati kepala desa tiba-tiba terangkat. Berapa banyak orang di desa yang mengalami gejala ini sekarang? Sekitar selusin. Segera atur orang untuk konfirmasi. Tepatnya, kalau ada gejala sakit kepala, menggigil, demam, batuk, demam, dan pilek, daftarkan dan kumpulkan di satu tempat. Ah, kita harus menutup ini. Lin Yi berkata langsung. Apakah ini serius? Kepala desa merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Mata Lin Yi sedikit dingin, membuatnya gemetar. Saya baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki tanggung jawab yang besar. Apakah Anda mengerti maksud saya? Jika terjadi akibat yang serius, Anda, kepala desa, yang akan bertanggung jawab. Lakukan segera dan pisahkan yang sakit dari yang tidak sakit. Lalu siapa yang punya mukuat akan dikumpulkan dan direbus airnya dalam panci besar. Kepala desa mengangguk dengan cepat dan memerintahkan orang-orang untuk melakukannya. Melihat Lin Yi begitu serius, Meng Li sedikit takut dan matanya merah. Lin Yi, dalam situasi ini, dia tidak berani bercanda lagi dan langsung memanggil namanya, apakah situasinya serius? Sedikit, tapi gejalanya sangat ringan dan akan segera sembuh, jadi jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu penyebabnya dan mencegah orang lain tertular. Ia tidak mengatakan bahwa penyakit ini seharusnya sangat berbahaya. Jika menjadi serius, bisa berakibat fatal. Sejauh ini belum ada yang meninggal. Ini hanya bisa dikatakan sebagai keberuntungan. Respon dari desa dan puskesmas sangat cepat. Sesuai pengaturan Lin Yi, kepala desa meminta masyarakat yang memiliki gejala untuk bersekolah di sekolah dasar terbengkalai di desa tersebut. Tunggu saja di luar, mungkin ada kasus yang parah di dalam, dan infeksinya sangat kuat. Lin Yi menyuruh semua orang menunggu di luar dan masuk sendirian. Ye Xihan berdiri di luar, mengerucutkan bibirnya, dan matanya sedikit merah. Dia tidak tahu betapa berbahayanya masuk. Lin Yi sendiri yang mengatakannya, itu sangat menular. Ruang kelas telah dipartisi, dan tempat tidur kayu telah dipasang. Lebih dari selusin orang berbaring di atasnya, batuk dan mengeluarkan suara kesakitan dari waktu ke waktu. Jangan khawatir semuanya, penyakit ini lebih parah dari flu biasa, jadi tidak akan menjadi masalah. Lin Yi sengaja terlihat santai, dia memeriksa satu persatu dan menemukan bahwa setiap orang memiliki gejala yang sama atau serupa. Beberapa di antaranya sudah sangat serius. Jika tidak ditangani tepat waktu, mereka pasti akan mati. Namun dia tidak mengatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sesuai prioritas. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan sepenuhnya dengan obat-obatan. Penyakit ini terutama membutuhkan sistem kekebalan tubuh untuk bekerja. Yang bisa dilakukan Lin Yi adalah menjaga tubuh mereka dalam kondisi terbaik dan melawan penyakit itu sendiri. Langit semakin cerah, dan perut ikan berwarna putih menyala di kejauhan.
Semua pasien di kelas sudah tertidur, dan Lin Yi keluar. Lin Yi, Ye Xihan sedang menunggu di luar. Ketika dia melihat Lin Yi keluar, dia akhirnya melepaskan batu di hatinya. Dia ingin pergi, tapi Lin Yi mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Jangan mendekatiku. Dia tersenyum dan berkata, mungkin ada sesuatu dalam diriku yang tidak aman. Saat Ye Xihan mendengar ini, matanya menjadi lebih merah. Dia mengertakkan gigi, tidak peduli tentang apapun, bergegas mendekat dan memeluk Lin Yi. Bersambung.